Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom ibu bapak saudara sekalian. Shalom. Tuhan sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan waktu ini biar kita berikan untuk sama-sama kita memuliakan Tuhan. Yang mau dimanapun ibu bapak saudara berada, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan kasih sorak-sorai, katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan kami memberikan waktu ini untuk menyembah Engkau Tuhan. Menyatakan hati kami, menyatakan pujian kami. Dan biarlah melimpah-limpah kemurahan Tuhan datang di dalam kehidupan kami, gereja-Mu. Dan terima kasih, ini waktu yang kami beri untuk memuliakan Tuhan sendiri. Dan biarlah Engkau disukakan atas pengakuan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku,
yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami gereja-Mu bawa syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami akui Tuhan, Ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh kami akui sekarang. ku bersyukur Tuhan, Kami bersyukur. Mari angkat suara sembah Dia. Ora masandara dalam bola dalam masekara dalam. Ora mata kara dalam baya sandara dalam masekara dalam bara dalam. Ora dalam masanda kara dalam bara dalam bara dalam. Ora mata kara dalam bara dalam masek. Oh, dalam masanda kara kami bersyukur kepadamu Tuhan yang hidup. Bapa mulia, layak disembah. Kami bersyukur kepadamu sekarang. Kora dalam basanda kara dalam masih. Oh dalam moya dalam masih kara papa papa. Kora mata kara dalam bayar dalam bara papa papa. Kira dalam masih kara dalam moya dalam bara. Sekara papa papa papa. Kira dalam masih. Ini kami menyembahmu. Ini kami menyatakan hati sungguh. Ini kami menyembahmu. Kami mengakui Tuhan layak dipuji selamanya, selamanya. Kora dalam masanda kara papa papa papa. Kora batak kara papa 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 papa. Shikara dalam masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora dalam Shika papa papa papa. Hati kami menyembah Kau lebih lagi sekarang. Ora dalam masih karena dalam hati kami menyembah Kau lebih lagi sekarang. Ora dalam papa papa. Shikara papa papa. Ora dalam kara dalam Shika papa papa. Korea dalam Shikara dalam masuk. We glorify you. Shikara papa papa. Shikara dalam Shika papa papa papa. Kira dalam Shikara papa papa. Kira dalam Kira dalam masuk. Kira dalam masuk. Kira dalam papa. Kira dalam masuk. Kira dalam masuk.
Kira dalam masandara dalam barabara. Shikara dalam masera dalam. Kira dalam masuk barabara. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan lagi, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh yes Lord. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Yes, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, yes. Ku bersyukur Tuhan. Oh yes, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, dan kami merayakan semuanya itu. Kami mengakui Engkau yang dahsyat luar biasa. Engkau yang baik bagi kami semua. Yang setuju sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Biar pujian terus kita nyatakan bagi Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan sama-sama. Nyatakan kebaikan Tuhan. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya bersukacita. Mari masuk gerbang-Nya. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian,
dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, Tuhan baik, saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Dahsyat Tuhan dan layak dipuji. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh yes. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, Haleluya. Yes. Sekali lagi katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Amin, saudara. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat
dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh yes. Tidak ada yang seperti Dia, yang tetap pegang hidup kita di dalam tangannya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yes. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu. Oh. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mari tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Dahsyat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan, luar biasa Tuhan. Oh, kami mengangkat tangan dan mengakui Engkau dahsyat. Wow, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ora basanda karababa, ora basanda karababa. Shikara dala bara dala bara dala. Ora dala papa papa. Shika papa. Ora dala papa papa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari biar musik saja. Oh, Korea la bose kadala, Kola la para, Shabara la para la para, Kira la para la para, Kira la para, Kira basandera la para, Kira para, Korea la bayara la para. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi akui, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ora bashandara dalam bakara dalam barada. Mari gereja Tuhan dimanapun saat ini, kora dalam barada, angkat suara sembah Dia. Kira dalam papa, shikara dalam papa, soma dalam papa, shikara papa, shikara dalam shikara papa, Korea dalam masanda kara papa, kira dalam kami sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau Tuhan yang layak selamanya, yang layak disembah. Engkau Tuhan, Engkau mulia, Engkau kekal selamanya. Kora dalam masema dalam kinala dalam masande, kora mata kara dalam
waktu sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tuhan layak selamanya, Tuhan layak selamanya. Kuramata karala baseda rabola, kirala masanda karala boya rala, shika papa papa, kirala moso, kinarala mase, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, akui, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara semua di malam pujian penyembahan hari ini. Saudara, kita sudah masuk di bulan Januari tahun 2022, yaitu tahun paradigma yang baru. Nah saudara, saya akan membawakan sharing firman Tuhan masih tentang paradigma yang baru. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah Perjalanan ke Emmaus. Nah, firman Tuhan ini mungkin saudara sudah sangat sering untuk dengar, kisah di mana perjalanan yang dilakukan oleh salah dua murid Yesus pada saat hari kebangkitannya. Saudara, kita mulai dengan paradigma. Ya, paradigma dikatakan adalah sebuah model, sebuah kerangka berpikir, sebuah pola berpikir, saudara. Nah, kalau tahun ini kita masuk, kita dibilang tahun ini adalah paradigma yang baru, artinya saudara, kita semua diminta untuk mempunyai cara berpikir, mempunyai pola, ya, ritme hidup, semuanya dengan cara yang baru. Nah, saya juga merenungkan hal ini, saudara. Kira-kira apa sih yang harus saya ubah? Apa sih yang kita harus sama-sama ubah di dalam tahun ini, saudara? Kalau saya boleh renungkan tema tahun ini di gereja kita ya, saudara. Tema tahun ini dan tema 2 tahun yang lalu, ya, secara berurutan dimulai dari tahun 2020, saudara. Tahun 2020 dikatakan temanya adalah tahun dimensi yang baru. Saya percaya setiap tema Tuhan berikan kepada kita itu ada artinya, ada tujuannya, saudara. Dikatakan tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Sebelum masuk ke tahun 2020, kita sama-sama tidak mengerti, saudara. Yang kita mengerti adalah, oh, kita akan masuk ke sebuah ruang yang baru, dimensi, ya, saudara. Tapi kita nggak pernah berpikir, nggak pernah sadar bahwa tahun itu ternyata kita harus mengalami COVID-19, pandemi, saudara. Kita nggak pernah berpikir akan hal itu. Ternyata dimensi yang baru
adalah COVID. Kita hidup di era pandemi, saudara. Dengan segala sesuatu yang berubah, gitu saudara. Ya, cara bertemu orangnya kita berubah, cara beribadah kita berubah, cara saudara bekerja, belajar, semuanya berubah. Jadi tatanan kehidupan kita totally berubah, seolah-olah seperti kita masuk ke dalam ruang yang baru. Jadi itulah dimensi yang baru, saudara. Nah, saya renungkan juga tahun 2021, ya masih di situasi yang sama, situasi pandemi COVID-19. Tetapi di sini tema tahun 2021 adalah tahun integritas, saudara. Saya mulai merenungkan, kok mulai berbeda ya dari tema-tema sebelumnya. Tahun sebelumnya tidak pernah merenungkan sebuah tema tentang karakter. Tetapi tahun 2021 justru membahas soal karakter, saudara. Ya, temanya tahun integritas. Nah, saya percaya maksudnya adalah tahun 2020 kita masuk ke pandemi. Kita berubah, segala sesuatunya berubah. Ibadah mulai dari rumah, secara online. Ya, saudara mulai belajar, bekerja, semuanya dari rumah. Segala sesuatu kita lakukan, meeting, apapun via daring, saudara. Ya. Nah, saya percaya justru di tahun-tahun itu, di masa-masa itu, Tuhan minta kita tetap punya integritas. Apalagi integritas dalam beribadah, saudara. Nah, disitulah kita betul-betul diuji. Apakah kita sungguh-sungguh punya integritas? Nah, tahun 2022, saya percaya Tuhan gak sekedar memberikan tema juga, saudara. Ada paradigma yang harus kita ubah ternyata. Mungkin, ya tahun ini memang belum habis ya, saudara ya. Kita baru masuk. Nah, saya merenungkan begini, mungkin, kenapa Tuhan kasih tema ini? Situasi masih bisa tetap sama, saudara. Ya, situasi pandemi ini ya saya juga belum tahu, kita nggak pernah tahu sampai kapan bisa berakhir. Ya, tapi saudara, Tuhan minta kita mengubah cara pandang kita. Pola berpikir kita, Tuhan minta itu diubah. Jadi, kalau saudara menganggap pandemi itu misalkan sebuah malapetaka, sebuah ketakutan, ya, kita harus ubah itu, saudara, dengan cara yang baru. Ya, seperti apa yang Pak Agus Gembala kita sudah sampaikan di khotbah minggu kedua kemarin, saudara. Ya, bagaimana negara Australia punya paradigma yang baru terhadap pandemi. Nah, saya percaya, saya juga berdoa Indonesia boleh punya paradigma yang baru. Saudara dan saya, kita juga boleh punya paradigma yang baru. Nah, hari ini saya membahas salah satu cerita di Alkitab yang dimana ada paradigma yang diubah oleh Tuhan, yang dialami oleh salah dua muridnya. Mari kita buka Alkitab, saudara, dari Lukas 24. Kita akan bahas mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat 33. Dari ayat 13 sampai 33. Kita tidak akan baca semua, tapi saya akan bacakan saudara masing-masing ayat yang akan ada poin pembahasannya, saudara. Mulai dari ayat 13. Dikatakan seperti ini firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, saudara, kisah ini terjadi di hari Paskah. Di hari di mana Tuhan Yesus bangkit, saudara. Ya toh, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Selang 3 hari berikutnya, hari ini kisah ini terjadi. Ya. Ada 2 orang murid, saudara, memutuskan untuk meninggalkan kota Yerusalem. Ya. Di mana waktu itu murid-murid semua masih berkumpul di Yerusalem. Tapi 2 orang ini memutuskan mereka pulang ke kampung. Saya nggak tahu apakah mereka berasal dari Emmaus atau mereka memang pergi. Tapi yang jelas, saudara, mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, kita lihat, kita sama-sama tahu, saudara, mereka tinggalkan Yerusalem bukan dengan hati yang sukacita, bukan dengan hati yang senang, ya, tetapi dengan hati yang sedih, dengan hati yang kecewa dan putus pengharapan, saudara. Kita lanjut, saudara, kita lompat ke ayat 16 dan 17. Dikatakan seperti ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, saudara, ceritanya pada waktu mereka mulai tinggalkan, ya mereka dalam perjalanan, ada seorang, di mana kita tahu itu Yesus hampiri mereka. Seolah-olah mereka sedang berjalan berdua, ada satu orang yang datang menghampiri mereka, mengajak mereka bicara, ngajak ngobrol gitu, saudara. Ya.
Nah, di sini dikatakan mereka nggak bisa kenal siapa itu Yesus. Padahal jelas mereka dikatakan di sini adalah mereka murid Yesus. Seorang murid harusnya betul-betul mengenal Tuhan Yesus. Tapi di sini mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yesus mulai ajak mereka bicara, mereka nggak bisa kenali Yesus, saudara. Ya. Di ayat 16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saya percaya itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik ya saudara. Mereka nggak ditutup matanya. Ya, mereka tidak pakai sesuatu aksesoris. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saya percaya di sini adalah sebuah paradigma, saudara. Ya, sebuah pola pikir, cara berpikir yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Dan bukan hanya mengenal fisik Yesus, ya, tetapi mereka tidak bisa mengerti maksud dan tujuan daripada kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. Nah, di ayat 17, Tuhan Yesus berkata sama mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, mungkin Tuhan Yesus dari belakang gitu ya, kira-kira saudara. Tuhan Yesus lihat mereka ngobrol-ngobrol gitu ya, berdua gitu. Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bilang, kamu ngomongin apa sih? Lalu yang unik saudara, maka berhentilah mereka dengan muka muram, dengan wajah yang muram. Jadi Alkitab catat mereka itu berjalan, bercakap-cakap, itu dengan wajah yang muram saudara. Saudara tahu ya, saudara kebayang ya wajah muram itu seperti apa ya saudara. Ya, wajah mungkin yang tidak ada senyumnya, lesu, matanya sayu. Wah, jelek lah ya gitu ya saudara ya. Wajahnya jelek lah gitu saudara kalau muram. Sehingga Tuhan lanjutkan dengan kata-kata seperti ini. Apakah itu? Seolah-olah nih saya melihat Tuhan Yesus seolah-olah tidak pura-pura tidak tahu ya apa yang mereka bicarakan. Saya percaya Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus seolah-olah tidak tahu. Tuhan Yesus ingin mendengarkan, ingin melihat isi hati mereka. Di ayat 19 saudara. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ya, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, ini keluh kesah mereka. Jadi mereka ini memang jujur, ya, saudara. Mereka jujur di hadapan Tuhan Yesus yang mereka nggak kenali itu. Mereka curahkan isi hati mereka, saudara. Ya. Sebelum ini waktu Tuhan Yesus datang, mereka sempat ngomong, kamu orang baru ya, sehingga kamu tuh bisa nggak tahu apa yang terjadi di sini. Ya. Tapi mereka bilang gini, mereka punya sebuah paradigma seperti ini. Tuhan Yesus itu datang sebagai raja membebaskan bangsa Israel dari penjajahan pada saat itu adalah Romawi. Ya. Itu adalah harapan mereka, saudara. Harapan kedua murid ini. Itulah yang mereka sungguh-sungguh rindukan. Padahal, saudara, Tuhan Yesus selama 3,5 tahun sudah mengajarkan, sudah memberitakan bahwa dia harus mati. Dia harus mati di kayu salib. Berulang-ulang kali, saudara. Bahkan dia bilang, hari yang ketiga saya akan bangkit. Hari yang ketiga saya akan bangkit. Dan tepat, saudara, di hari yang ketiga itu mereka nggak tunggu ternyata. Mereka udah keburu kecewa nih, saudara. Ya, ada janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya. Tetapi kedua orang murid ini sudah keburu kecewa. Sudah keburu putus pengharapan dengan muka muram gitu, saudara. Ya. Paradigmanya masih belum selaras dengan paradigma Tuhan. Ya. Pola pikirnya masih belum selaras dengan pola pikir Tuhan. Pola pikir kedua murid ini masih mementingkan kepentingan mereka, saudara. Sadar nggak, saudara? Ya, mungkin kelihatannya baik ya, saudara. Kelihatannya baik, mengharapkan, menantikan seorang Mesias, seorang juru selamat. Ya. Betul sih, saudara. Itu semua tertulis dalam Alkitab, dalam kitab-kitab mereka. Itu semua tertulis.
Dan pada waktu mereka lihat Tuhan Yesus, mungkin mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu Mesias. Sampai sejauh sebelum Tuhan Yesus mati, saya percaya mereka percaya tuh kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mati, terlihat sekali saudara di kata-katanya. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala udah menyerahkan dia dan menyalibkannya dan membunuh dia. Saudara, nggak salah sih ya apa yang mereka pikirkan, tetapi mereka belum bisa mengerti secara utuh untuk apa Tuhan Yesus datang. Ya, saudara, hal ini sangat sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, situasinya pada saat itu buat orang Israel, buat orang yang menantikan Mesias, itu situasi paling buruk, saudara. Situasi paling buruk. Kenapa? Buat orang yang percaya Yesus pada saat itu, situasi ini adalah situasi seolah-olah situasi kalah perang gitu ya saudara. Situasi kekalahan besar. Karena Mesias yang mereka tunggu-tunggu mati. Mereka percaya nih Tuhan Yesus buat mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang, mengampuni dosa. Wah, mereka semua percaya akan hal itu. Tetapi pada saat Yesus mati, seolah-olah pengharapan mereka yang udah naik setinggi langit, itu seolah-olah dibanting ke bawah. Saudara pernah ngalamin gak situasi seperti ini? Saya percaya kita pernah, saudara, mengalami situasi seperti ini. Even kita pernah berharap sama Tuhan. Yesus ini kan Tuhan, saudara. Pada saat saudara berharap sama Tuhan, tetapi maaf, dengan cara yang salah. Ini kan dengan cara yang salah. Berharap sama Tuhan dengan cara yang salah. Saudara udah berharap banget ditolong sama Tuhan. Berharap banget terima sesuatu dari Tuhan. Tetapi pada saat itu saudara tidak terima apapun. Situasi saudara tidak berubah sama sekali. Mungkin malah lebih buruk. Seperti saat ini. Saat Alkitab katakan ini, saudara. Ya. Seolah-olah mereka berharap, oh kalau ada Yesus pada zaman itu, mereka aman. Kenapa? Cuma Yesus yang berani tantang orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Romawi. Yesus gak pernah takut sama orang, saudara. Mereka pada saat itu mungkin mereka mulai besar kepala ya, saudara. Mulai merasa aman. Menaruh pengharapan pada Yesus, betul sih, tetapi dengan cara yang salah. Dengan paradigma yang salah, saudara. Ya. Mereka mengharapkan ada Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus hidup selama-lamanya, bebaskan bangsa Israel. Bebaskan mereka dari penjajahan. Menjawab semua janji-janji yang ditulis dalam kitab Taurat mereka. Tapi ternyata Yesus mati, saudara. Ya. Paradigma yang mereka punya masih untuk kepentingan mereka pribadi dan masih untuk kepentingan bangsa mereka, saudara. Seolah-olah juga mungkin kalau Tuhan Yesus ada di hidupku, kita berpikir seperti itu ya saudara. Kalau Tuhan Yesus ada di hidupku, aku pasti aman. Aku pasti diberkati. Aku pasti sukses. Aku pasti tidak akan jatuh sakit. Aku pasti nggak akan mengalami penderitaan dan sebagainya, saudara. Betul nggak itu pengharapan sama Tuhan Yesus? Ya betul sih, kita boleh berharap sama Tuhan Yesus. Tetapi paradigmanya, caranya harus benar, saudara. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa selama saudara ikut Tuhan Yesus, saudara tidak akan mengalami penderitaan. Itu salah, saudara. Justru ketika kita mengalami Tuhan Yesus, kita mulai ikut Tuhan Yesus, Tuhan bilang, ya, sangkal diri dan pikul salib, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Tapi saya juga percaya, saudara, ketika saya terima Yesus dan ikut Yesus dalam hidup saya, berkat itu mengikuti, perlindungan, penyertaan itu mengikuti. Tapi bukan itu yang sekedar itu yang saya harapkan, saudara. Lalu selanjutnya, saudara, kita buka di ayat 25. Yesus mulai tegur mereka. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Yesus nih mulai tegur mereka nih. Tegurannya saya percaya ini bukan teguran halus-halus. Bukan gitu. Nggak begitu saudara. Kata-katanya tegas sekali di sini. Tertulis di Alkitab. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Jadi ini teguran yang keras ini saudara. Ini mereka nggak kenal ini orang siapa. Tiba-tiba nimbrung ngajak ngobrol, nanya. Tiba-tiba dia marah gitu saudara. Tiba-tiba dia marah, dia negur kita gitu. Kamu orang bodoh. Lamban sekali hatimu berpikir. Wah. Ya, tapi Tuhan Yesus memang sengaja saudara ya. Tuhan mau tegur supaya paradigmanya berubah. Tuhan sayang sama kita saudara. Tuhan tahu kedua murid ini ya di antara murid-murid yang lain. Kenapa Tuhan bisa pilih dua orang murid ini untuk dia hampiri, saudara? Saudara, kalau kita tahu Tuhan Yesus bangkit, nggak tunjukkan diri sama semua orang, nggak tunjukkan diri sama satu bangsa Israel, enggak. Dia hanya menampakkan dirinya pada beberapa orang. Nah, dua murid ini ya adalah salah satu yang dihampiri sama Tuhan Yesus. Saya percaya waktu Tuhan Yesus menghampiri kita, Tuhan rindu sekali, saudara, untuk mengubah paradigma kita. Saya percaya Tuhan sengaja menghampiri mereka untuk mengubah paradigma mereka yang masih salah. Ya. Ayat 29, saudara. Kita loncat ke ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, sebelum masuk ke ayat itu, ceritanya Tuhan Yesus menjelaskan. Ya, di dalam perjalanan itu, habis Tuhan Yesus negur mereka, ya, Tuhan Yesus menjelaskan. Mereka ngobrol, berbincang-bincang. Ya, Tuhan jelaskan, begini loh, menurut firman Tuhan, menurut hukum Taurat, Mesias tuh harus menderita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, mereka sepanjang jalan, sambil jalan, ngobrol. Ya. Sampai satu titik, Tuhan Yesus seolah-olah berbuat untuk melanjutkan perjalanan. Untuk ya belok gitu ya saudara, untuk melanjutkan perjalanan. Nah, mereka berdua ini mau masuk ke kampung Emmaus ini. Tapi dua orang ini mendesak Tuhan Yesus. Ya, udah jangan, ayo tinggal sama kita dulu, matahari udah terbenam. Udah gelap. Nginep dulu semalam sama kita, besok kamu boleh lanjutkan perjalanan. Seolah-olah begitu saudara ya. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, saya tertarik sekali dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena mereka berdua mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal sama mereka. Saya juga percaya ini nggak kebetulan, saudara. Ya, ini nggak kebetulan. Setelah mereka ngobrol, apa sih yang diomongin? Ya, saya percaya di situ adalah kebenaran. Yang diomongin di situ adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajarkan kebenaran, ajarkan kebenaran. Tuhan berusaha meluruskan. Tapi apakah cukup sampai di situ, saudara? Ternyata nggak cukup. Di situ paradigma mereka belum berubah. Mereka belum kenal siapa itu yang mereka ajak ngomong, saudara. Sampai titik itu mereka masih belum menemukan siapa sih mereka ajak ngomong ini. Masih belum, saudara. Mereka belum ngerti. Tetapi yang menarik adalah mereka mengundang Tuhan Yesus masuk tinggal bersama-sama mereka. Dan saya percaya di sini, di saat ini, zaman sekarang, ini adalah bentuk ketika saudara sungguh-sungguh mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mengundang Tuhan masuk ke dalam hidup kita, kita tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Perubahan itu terjadi selanjutnya ketika Tuhan sudah masuk ke dalam hidup kita. Bukan, saudara, gini, kita tahu firman Tuhan. Kita ini bukan orang yang nggak tahu kebenaran, bukan orang yang nggak tahu janji Tuhan. Kita tahu kok. Kalau kita sakit, berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan. Kita tahu. Kita tahu Tuhan nggak pernah membiarkan anak-anaknya menderita kelaparan. Kita tahu. Kita tahu Tuhan akan pelihara hidup kita. Kita tahu, saudara. Sangat tahu. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, masih nggak selaras dengan itu.
Ya bahkan kita tahu pengharapan satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Kita diajar untuk hanya berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada harta kita, uang kita, kepintaran kita. Kita tahu itu semua, saudara. Tapi yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita tahu. Maka itu tahu aja nggak cukup, saudara. Ya. Mereka mulai undang Tuhan Yesus masuk. Ya, dan ketika mereka undang Tuhan Yesus masuk, di situ terjadi perubahan, saudara. Untuk mengalami perubahan paradigma, saya juga percaya nggak cukup kita hanya dikasih tahu, saudara. Ya, nggak cukup. Kita hanya dikasih tahu yang benar begini. Yuk mulai ubah deh. Ya, kamu jangan berpikir dengan cara hidup yang lama. Oh, nggak bisa, saudara. Nggak cukup seperti itu. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Baru itu bisa berubah. Kalau enggak, kita nggak akan bisa berubah, saudara. Kita lanjut yuk ke ayat 30. Ini adalah paradigma yang diubahkan, saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya. Tuhan Yesus lakukan memecah-mecah roti. Ya. Memecah-mecah roti ini adalah ritual yang mereka lakukan pada saat perjamuan malam. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan, saudara. Ya. Tuhan Yesus sengaja nih melakukan itu. Kenapa sih? Ya, saudara, saya merenungkan nih, kenapa sih Tuhan Yesus lakukan itu? Kok enggak Tuhan Yesus tiba-tiba tumpangin mereka tangan gitu ya, doain mereka supaya mereka terbuka gitu ya, supaya mereka punya paradigma yang baru. Kenapa enggak Tuhan Yesus lakukan itu? Tapi Tuhan Yesus lakukan, dia pecah-pecah roti. Saudara ingat enggak? Setiap kali perjamuan kudus ya, minggu kedua juga kita sama-sama dengar perkataan ini. Ini perkataannya, saudara, waktu Tuhan Yesus memecah-mecah roti. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Saya ulang ya, saudara. Inilah tubuhku. Ini waktu dipecah-pecah nih. Waktu Tuhan Yesus memecah-mecah roti. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan saya percaya kata-kata itu ya membuat mereka teringat. Oh, ini Tuhan Yesus. Oh, yang dari tadi ngobrol sama kita, itu Tuhan Yesus. Dia udah bangkit. Dia hidup. Nah, paradigma itu mulai berubah ketika Tuhan Yesus memecah-mecah roti. Di sini ada kata-kata waktu dia memecah-mecah roti itu, ada kata-kata peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Jadi Tuhan itu mau, saudara, ya, kita tuh sungguh-sungguh, kita ingat sama Tuhan. Ya, Tuhan mau kita sungguh-sungguh fokus dan ingat sama Tuhan. Dalam segala hal, saudara. Tuhan sengaja membuat hal itu supaya apa? Supaya mereka ingat. Sama siapa? Sama Tuhan. Ini loh, aku yang memecah-mecah roti ini. Sekaligus itu memeteraikan apa yang dia bicarakan sepanjang perjalanan. Dia kan jelasin, saudara, kenapa Mesias harus mati, kenapa Mesias harus menyerahkan tubuhnya dan darahnya. Di situ dia memeteraikan tanpa kata-kata, saudara. Ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Tiba-tiba dia ambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan. Ini persis sekali dengan apa yang dia lakukan pada saat perjamuan malam. Ya, saudara. Tuhan rindu sungguh-sungguh kita ingat akan dia. Bukan cuman pada saat kita sakit, kita sedih, ya, kita lagi susah, kita ingat sama Tuhan. Enggak. Tetapi setiap saat kita ingat sama Tuhan. Paradigma yang baru akan membawa spirit yang baru dan kekuatan yang baru. Katakan amin, saudara. Ya, paradigma yang baru akan membawa spirit yang baru dan kekuatan yang baru. Ayat 32, saudara. Ini kelanjutannya. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi mereka baru sadar nih, ya. Ternyata waktu mereka ngobrol, waktu mereka diajak dijelaskan sama Tuhan Yesus tentang kitab suci, hati mereka tuh terbakar. Ya. Tapi memang pada saat itu paradigmanya belum berubah. Tetapi ketika paradigma itu berubah, hati yang terkobar-kobar itu, saudara, ya, itu membawa perubahan. Sungguh-sungguh membawa perubahan. Di ayat 33, saudara. Lalu bangunlah mereka dan mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan terus mereka kembali ke Yerusalem. Di situ mereka ketemu sama 11 murid. Mereka mendapati ke 11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Dan kelanjutannya di situ adalah mereka memberitahu bahwa mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Seolah-olah mereka menguatkan kesaksian bahwa Yesus itu hidup, saudara. Mereka punya perbincangan sebelumnya nih, ini sebelumnya, saudara. Mereka punya perbincangan di mana Maria bersaksi sama mereka semua. Mereka juga termasuk orang yang mendengar kesaksian Maria bahwa Maria pergi ke gua Yesus, dikubur, kosong. Lalu ketemu sama Tuhan Yesus di tengah jalan. Mereka dengar kesaksian ini tapi mereka nggak bisa percaya. Sehingga mereka, sudahlah, gue pergi aja dari Yerusalem. Tapi pada saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka sungguh-sungguh mereka berkobar-kobar, mereka saksikan, aku ketemu sama Tuhan Yesus. Dan Yesus itu hidup. Dan sampai akhir hidup mereka memberitakan bahwa Yesus itu hidup. Paradigma mereka berubah total, saudara. Berubah total. Yang tadinya berpikir bahwa Yesus datang hanya untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi ternyata mereka berubah dan mereka mulai memberitakan Injil itu ke bangsa-bangsa. Mereka mulai memberitakan Injil. Yesus mati buat tebus dosa kita semua. Dosa saudara dan saya. Nah, saudara, kisah ini sama-sama mengingatkan kita bahwa melalui tahun 2022, itu mungkin situasinya belum banyak yang berubah, masih sama beratnya, sama nggak enaknya dengan tahun-tahun sebelumnya, saudara. Tapi justru kita harus punya pola pandang dan paradigma yang baru, saudara. Yang saya percaya itu akan membawa kita memiliki kekuatan yang baru, saudara. Karena tanpa paradigma yang baru, kita tidak akan pernah bergerak, saudara. Ya. Justru malah pulang kampung seperti kedua murid itu, saudara. Nah, saya berdoa, ya, firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita sama-sama dan mengingatkan kita sama-sama bahwa ayo kita harus punya paradigma yang baru. Kita nggak boleh lagi hidup dengan cara yang sama. Kita harus tinggalkan semuanya, saudara. Undang Tuhan Yesus masuk. Ya. Tahu saja nggak cukup, saudara. Kita sudah terlalu banyak tahu tentang firman Tuhan. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh undang Yesus masuk dan izinkan Tuhan mengubah pola pandang kita? Mari, saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat malam hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini kami belajar sama-sama tentang perjalanan ke Emmaus, Tuhan. Di mana kisah ini menceritakan sebuah perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang begitu membawa dampak. Yang bisa membuat hati berkobar-kobar. Membuat hati itu menyala-nyala. Di tengah situasi yang putus pengharapan, situasi yang sangat buruk. Tetapi justru perubahan paradigma ini membawa kedua murid berapi-api. Tuhan, kami rindu, kami boleh berapi-api. Di tengah situasi yang masih seolah-olah sama, yang tidak berubah, tetapi hati kami itu boleh berubah. Dan kami boleh terus mengejar apa yang jadi panggilan kami. Tuhan berkati kami, Tuhan tutup bungkus kami, dan sertai perjalanan kami melewati tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Ibu Bapak Saudara, saat ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan Ibu Bapak Saudara dapat memberi lewat QR Code yang saat ini mungkin tertera di
layar daripada ibu bapak saudara. Tapi sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi. Kami tahu bahwa pemberian kami adalah karena kasih. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi dalam kehidupan kami. Engkau memberi hidup dan memberi berkat dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk PPW Night pada malam hari ini Tuhan. Mungkin kami masih melakukannya secara online Tuhan, tapi biar Tuhan kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah Tuhan. Lewat firman, lewat PPW yang kami nyanyikan Tuhan, kami dapat hadirat Tuhan, ada kesembuhan terjadi Tuhan, ada pemulihan terjadi di rumah-rumah Tuhan. Bahkan terus ada mesbah-mesbah keluarga terjadi di rumah-rumah ya Bapak. Makasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang setia ikuti ibadah PPW Night ini. Biar mereka terus boleh ada rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan, setiap pengurapan yang baru boleh turun buat hamba-Mu ini Tuhan. Biar apapun yang dilakukan hamba-Mu hari-hari ini terus Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Apapun yang proses yang dilaluinya Tuhan, dia terus keluar sebagai pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini jatuh di tanah hati yang subur Tuhan. Dan berbuah-buah di tanah dan hasilnya Tuhan terus menyenangkan hatinya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau berdoa untuk gereja ini Tuhan, GBI Tanjung Duren. Terima kasih untuk Bapak Rohani kami, untuk Pak Agus Tuhan, berserta wakilnya Om Budi Tuhan. Biar Tuhan mereka terus boleh takut akan Tuhan, mereka boleh cinta Tuhan. Dan kami terus mau punya hati anak sama mereka ya Bapa. Bahkan untuk otoritas kami dari Opa Niko berserta 4 wakilnya, Om Samuel Gunawan berserta wakilnya, Om Agus Om Budi juga Tuhan. Tuhan biar Tuhan mereka terus cinta Tuhan, biar pengurapan kami percaya pengurapan dari atas Tuhan. Dan kami terus mau dengar-dengaran akan isi hati mereka Tuhan, biar mereka terus sefrekuensi sama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan kalau mungkin beberapa hari ini, mungkin beberapa saat ini kasus Omikron cukup naik Tuhan. Tapi biar semuanya boleh baik Tuhan. Ada protokol yang baik, bahkan vaksin boleh, yang ketiga boleh mulai dijalankan untuk masyarakat. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh terkendali kasus COVID-nya ke depan ini ya Bapak. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk para pemimpin kami, untuk para Pak Presiden kami, Pak Wakil Presiden Tuhan. Biar mereka boleh dengar-dengaran akan apa yang daripada Tuhan aja ya Bapak. Makasih Tuhan, roh takut akan Tuhan boleh turun untuk mereka, bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah PPW Night kami pada malam hari ini, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkat anugerah kasih karunia Allah yang selalu saya percaya, berkat-Mu selalu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Selalu berlimpah-limpah, selalu cukup, bahkan berlimpah. Berkat yang sama, berkat yang seperti itu tercurah atas kita semua, atas rumah tangga kita, atas kesehatan kita, bahkan atas pekerjaan, bisnis, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini. Semuanya ada dalam berkat perlindungan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.